Halo teman-teman, Rainer Budi Harto. Kali ini saya ingin membagikan cara mendapatkan vaksinasi Sinovac atau AstraZeneca atau vaksinasi yang berhubungan dengan kekebalan tubuh. Saat ini saya sudah sedang mengantri untuk mendapatkan vaksin kedua Sinovac. Jadi yang saya ingin bagikan adalah bagaimana agar kita bisa langsung datang dan bisa langsung mengikuti proses vaksinasi. Jadi teman-teman harus melakukan pendaftaran dulu, sebaiknya secara online. Jangan langsung kucul-kucul datang. Jadi kalau yang langsung kucul-kucul datang itu harus sudah melakukan pendaftaran terlebih dahulu di website yang bekerja sama untuk penyelenggaraan vaksinasi ini. Bagaimana untuk saya terus terang berada di Jakarta, Indonesia, dan WNI. Bagaimana untuk rekan-rekan yang berada bukan di Jakarta? Jadi dimanapun teman-teman, mau itu mungkin ya buat yang di luar negeri atau apa, itu ada prosedur masing-masing wilayah baik negara atau penyelenggara. Tapi untuk warga negara Indonesia saya berbicara, teman-teman cukup Google aja teman-teman. Jadi teman-teman cari vaksinasi gitu, atau enggak kan itu banyak dari marketplace Shopee atau Tokopedia atau apapun yang ada banner-banner iklan penyelenggaraan vaksinasi, atau enggak teman-teman lihat di TV atau enggak di media online, itu biasanya muncul di saat sekarang ini. Sekarang saya sudah di bulan Agustus 2021. Jadi teman-teman harus Google, nanti teman-teman lihat itu yang wilayahnya itu yang sesuai dengan wilayah teman-teman. Jangan wilayahnya di luar kemampuan teman-teman. Takut capek, bukannya apa-apa, bukannya tidak bisa atau apa, tapi takut capek. Nah, kalau teman-teman belum menemukan ya wilayah yang atau tempat yang teman-teman mau datangi, teman-teman ya pokoknya kebijaksanaan teman-teman, jadi ikuti yang mana. Kalau memang agak jauh ya mau nggak mau ya, itu juga ada yang berlaku untuk wilayah tertentu, misalnya per kelurahan, atau enggak juga bisa KTP nasional. Yang nggak bisa KTP nasional misalkan yang penyelenggara di Polda Metro Jaya, atau enggak di mana tuh yang di tempat PRJ di Kemayoran, J-Expo Kemayoran, itu kelihatannya mungkin bisa NIK nasional. Jadi teman-teman harus baca dulu ketentuannya, jangan tergesa-gesa, terburu-buru nggak apa-apa, cuma teman-teman baca dulu ketentuannya. Itu bisa KTP apa, bisa daftar gak intinya. Nah, kalau teman-teman bisa daftar, ya udah itu bagus. Nanti teman-teman selain di situ, selain di media massa, media online, informasi vaksinasi itu kalau di Jakarta itu ada namanya Jaki, atau enggak ada aplikasi Peduli Lindungi, atau enggak yang paling benar teman-teman ini deh, Google dulu kalau Peduli Lindungi, karena itu untuk kalau yang saya tahu itu yang sudah vaksin. Tapi kalau belum vaksin, saya waktu itu daftarnya kebetulan di Jakarta, jadi lewat aplikasi yang Jakarta itu Jaki. Kalau teman-teman nasional bukan di Jakarta atau bukan
belum tahu aplikasi untuk di wilayahnya, atau enggak belum tahu wilayah dia mau teman-teman mau vaksin di mana, itu teman-teman Google masuk ke Peduli Lindungi itu nasional, karena masuk ke mall segala itu wajib menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi yang ada daftar kita punya riwayat vaksin. Nah itu setahu saya di Peduli Lindungi bisa deh, setahu saya ada pilihan untuk ini deh, vaksinasi. Jadi mungkin ada informasi di situ juga. Jadi teman-teman coba download dulu deh yang aplikasi Peduli Lindungi. Coba di sana teman-teman maaf mungkin suaranya agak terganggu ya. Jadi di aplikasi Peduli Lindungi teman-teman nanti masukkan itu dari Google Play. Saya nggak tahu kalau Apple Store, saya nggak tahu, tapi kalau saya pakai Android itu di Google Play download aja Peduli Lindungi. Itu pemerintah punya, berlaku nasional dan wajib. Jadi setelah download nanti teman-teman masukkan tuh wajib itu apa yang all the time punya lokasi segala, udah ikuti aja karena memang saat ini kondisinya mewajibkan demikian. Teman-teman masukkan NIK, masukkan nama lengkap, itu akan muncul sudah vaksin atau belum. Kalau belum itu seharusnya ada informasi untuk pendaftaran vaksinasi seharusnya, tapi kalau nggak ada dari Google. Tapi nanti semuanya ujung-ujungnya sertifikat vaksin kita semua itu akan munculnya di situ, akan muncul di aplikasi Peduli Lindungi tersebut. Nah kalau sudah daftar, teman-teman datang sepagi-paginya. Teman-teman kan biasa kalau datang kan misalnya jam kerja mungkin jam 8 ya, yang tahunya datang aja kalau setengah 7 seperti itu. Karena saya pengalaman nih dulu datang jam 8, waduh udah ngantrinya panjang. Nah sekarang saya berangkat jam 7 lewat 10, nyampe sini jam 7.20, 7.30, dapat nomor 200. Jadi kalau sudah daftar pun banyak juga ternyata masyarakat yang belum daftar juga datang. Nah itu ada kuotanya, jadi bisa aja teman-teman tetap dapat kuota tersebut dan daftar di tempat, atau teman-teman tidak daftar di tempat, daftar secara online pun akan mengikuti kuota gitu. Tapi kalau teman-teman sudah daftar online tuh lebih aman. Tapi teman-teman ya wajib datang lebih ini aja, datang lebih pagi, setengah 7 juga udah datang, karena ini betul-betul tercatat jumlahnya segala, takut nggak kebagian biarpun sudah itu daftar. Jadi datang sepagi-paginya ya udah. Nah terus jangan malu bertanya kalau sudah di tempat apa yang perlu diisi, karena informasi itu ada di jaringan. Tetapi kan waktu pendaftaran itu kan random, banyak orang dari mana-mana. Teman-teman harus bertanya. Jadi kalau enggak teman-teman bisa belum ngisi apapun, belum masuk ke daftar antrian di tempat yang dituju. Ya udah setelah teman-teman udah berhasil di tempat mendaftar vaksinasi, udah tanya ini dipanggil atau bagaimana. Ya udah kalau dia lihat periksa semua, tunggu panggil, dia bilang. Ya udah tunggu. Tapi itu pun biasanya pengalaman saya itu di suatu lokasi tertentu tetap kita harus mengisi itu namanya apa,
di online juga, jadi harus scan juga. Nah, teman-teman kalau yang bingung scan, itu pertama ya mau nggak mau wajib harus punya smartphone Android. Kalau nggak punya smartphone, telepon pintar, itu repot juga takutnya, khawatirnya. Walaupun kita sudah terdaftar, atau kalau pakai handphone orang takutnya repot, karena kita daftar itu zaman sekarang udah semua online. Jadi tempat itu pun harus daftar ulang ibaratnya. Kalau kita pengalaman saya sih, tapi saya nggak daftar ulang sih waktu itu ya, karena saya sudah di aplikasi yang Jaki untuk Jakarta. Tapi lebih baik ikuti aja daftar ulang lagi teman-teman, jadi cepat langsung, karena saya waktu itu nggak daftar ulang, rada ke pending lama waktu sudah masuk antrian. Udah nanti setelah kelar vaksin kita akan disuruh tunggu sekitar 30 menit, kemudian kita akan diberikan kartu kendali vaksinasi. Kartu kendali ini akan mengatakan pada kita kapan tanggal kita harus kembali lagi, seperti itu. Ya udah, kita nanti, nah bisa aja nanti berbeda lagi tanggal yang diminta pada kartu kendali dengan tanggal yang tertera pada aplikasi yang kita mendaftar online, tapi harusnya sama. Tapi dipastikan saja, ikuti saja yang antara yang online atau itu, atau kan tanya kepada petugas. Itu teman-teman yang saya ingin sampaikan. Ya udah, nanti vaksinasi kedua teman-teman tinggal datang, jangan lupa lagi ikuti prosedur seperti awal. Jangan lupa untuk tidak malu bertanya. Harus bertanya nanti kalau sudah mau vaksinasi kedua sampai selesai, karena vaksinasi perlu, dan juga sertifikatnya perlu untuk mobilitas kemana-mana, karena pandemi ini kan masih berjalan. Semoga bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di video-video saya Rainer Budiarto berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Bye.